Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait, 5 hal, yaitu yang pertama, eee, memperkenalkan apa sih aplikasi yang kami rancang, terus yang kedua itu flowchart terkait aplikasi yang kami rancang, terus desainnya, impact-nya terhadap, kehidupan sehari-hari, serta program dari aplikasi yang telah kami rancang. Nah, yang pertama, mari kita masuk pada perkenalan aplikasi yang telah kami buat. Nah, aplikasi yang telah kami buat yaitu aplikasi To Do List yang kami beri nama dengan, eee, Get Your List. Nah, aplikasi Get Your List ini yaitu aplikasi yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih produktif dan lebih terorganisir setiap harinya karena, pada ini kita akan menjadi bisa planning tugas-tugas yang telah kita dapat dan mengetahuinya. Next, yang kedua yaitu kita akan membahas terkait flowchart dari aplikasi yang telah kami rancang. Oke, boleh di-zoom sedikit? Oke. Nah, untuk flowchart yang telah kami buat, yaitu yang pertama, pada saat kita memulainya, kami memasukkan intro video. Nah, untuk aplikasinya, setelah masuk intro video, kita akan meng-input username dan password dari itu sendiri. Terus jika password, masukkan username dan password jika Anda tidak memasukkannya, maka yang akan terjadi, kita akan mengulanginya. Jika Anda tidak memasuki oh, jika Anda tidak memasuki, username atau password, maka yang akan ditampilkan yaitu, kembalikan ke input dan username. Nah, jika Anda benar untuk memasuki username dan password-nya, maka yang akan muncul yaitu "Welcome to get your list". Nah, setelah muncul itu, Anda bisa input teks dan time pada tabel tersebut, terus selanjutnya bisa klik add. Nah, jika Anda klik add, selanjutnya akan ke task, jika Anda memasukkan, apa, jika Anda tidak memasukkan tugas atau, timer-nya, itu yang akan muncul yang pertama yaitu, eee, jika tidak dimasukin akan muncul, mohon untuk diisi kembali, eee, tabel task dan timer-nya dan itu akan kembali ke klik add, sedangkan jika Anda mengisinya, maka yang akan task tersebut atau tugas tersebut akan muncul pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya timer jika timernya di bawah lebih kecil daripada 0, maka task tersebut atau tugas tersebut telah melewati batas waktu dan akan ke view task. Sedangkan jika task tersebut masih lebih besar daripada 0, maka yang akan muncul yaitu jika, tugas tersebut telah selesai, muncul delete atau, eee, jika tugas tersebut telah selesai, Anda bisa mengklik hapus task tersebut atau tugas tersebut dan ke view task, kembali ke view tersebut. Sedangkan jika Anda, task tersebut atau tugas tersebut belum selesai, maka akan ke view task, terus jika task di tabel itu bisa juga ditampilkan ke view task. Setelah itu bisa ke akhir results. Oke, itu itulah penjelasan terkait dengan flowchart yang telah kami rancang terkait aplikasi. Selanjutnya bisa dibahas terkait desain dan terkait desain dan impact.
Saya bisa membahas terkait codingannya dulu. Sambung nggak? Baik, selanjutnya adalah codingannya ya. Untuk coding aplikasi ini pertama di sini ada import Tinker SDK. Kemudian ada From Tinker import TTK message box. Nah, From Tinker ini digunakan untuk membuat GUI. Selanjutnya untuk Baiklah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan coding yang kita buat ya. Di sini ada import Tinker STK, kemudian Flow Tinker import TTK atau message box. Nah, Tinker ini dibuat untuk membuat GUI, kemudian message box ini untuk membuat kotak dialognya. Selanjutnya di sini ada From TTK Bootstrap import style. Nah, Bootstrap ini adalah kita menggunakan ini untuk mempercantik GUI ibaratnya. Jadi kita menggunakan tema dalam Bootstrap ini agar GUI kita lebih cantik. Kemudian import JSON. Nah, JSON ini bisa digunakan untuk menyimpan atau memproses data. Jadi bisa menjadi tempat penyimpanan lah. Biar kalau kita tutup aplikasinya, dia tidak akan hilang. Selanjutnya import datetime, from datetime import time delta. Nah, import datetime ini digunakan untuk memanipulasi waktu dan datetime delta ini digunakan um, untuk menghitung waktu. Kemudian ada import GV2. Ini gunakan untuk memasukkan video yang ingin kita masukkan. Contohnya kan di sini saya menggunakan intro kan. Nah, saya bisa menggunakan ini untuk masukkan videonya. Kemudian fulfill, import image dan image TK. Nah, di bawah ini digunakan agar kita memformat video ini agar bisa kompatibel dengan GUI yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada def, parse, duration, str, try, day, hour, minute, second sama dengan map, buka kurung, int, koma, duration, strip bawah, str, titik spread, buka kurung, titik 2, tanda koma titik 2 tutup kurung, kemudian return time data buka kurung day sama dengan day, koma hour sama dengan hour, koma minute sama dengan minute, koma second sama dengan second. Nah, lalu kemudian ada aspect value error, titik 2, res value error, format waktu halus DD, HH, MMMS. Nah, fungsi parameter ini gunakan untuk mengubah string waktu dengan format DD, HH, MMS menjadi time data, sehingga merepresentasikan waktu dalam bentuk yang dapat dihitung. Kemudian di sini ada class to-do list apps. Nah, di sini ada dev, step bawah, init, garis bawah, save, super, super,
buka kurung, tutup kurung, titik, garis bawah, ini garis bawah, tutup kurung. Nah, super ini digunakan, kita akan menggunakan super ini untuk memanggil ini, dev init-nya atau TTK yang di atas ini, to do list ini. Nah, selanjutnya di sini ada save title. Save title ini kita untuk membuat judul dengan yang kita buat nantinya. Di sini ada save geometrinya ini untuk ukuran frame yang kita buat. Nah, style ini yang tadi, yang TK box yang kita buat ini agak kita menggunakan frame dari TK box ini agar lebih cantik, menggunakan Frappy. Selanjutnya ini ada save. Save tabs ini adalah untuk menyimpan apa nih? Menyimpan daftar tugas lah ibaratnya. Kemudian selanjutnya ada save titik caps ini adalah menyimpan objek video. Selanjutnya ada save play video intro. Nah, ini digunakan untuk memutar video yang akan kita masukin nantinya. Selanjutnya ada save after 1000 save titik text deadline. Nah, ini digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi yang akan memeriksa dengan waktu tugas setiap detiknya. Nah, dev play video save titik caps sama ada dengan save titik cap is open message box show error video cannot be open return. Nah, dev play video info ini kita gunakan untuk masukkan video yang ingin kita masukkan. Nah, contoh di sini kan saya menggunakan video yang get your list kan. Nah, saya mau masukkannya di sini dengan link user Asus online drive picture alpha tugas teknik programan. Nah, teknik programan. Nah, jika kalian ingin masukkan video yang kalian inginkan, kalian bisa menaruhnya di sini nih. Di CV2 video capture dekat sini, kalian harus mengcopy dulu di mana tempat video kalian. Contohnya saya menaruhnya di OneDrive, maka saya akan mengcopy tempatnya dulu kemudian mempastinya di sini agar bisa video bisa dilacak. Kemudian di sini if not save. Maka jika videonya tidak muncul, maka akan menampilkan error video cannot be open atau tak bisa dibuka. Selanjutnya saya juga membuat lebar agar video bisa menampilkan frame videonya. Selanjutnya ada dev added frame. Nah, ada dev added frame, red frame set titik caps buka kurung. If red frame sama dengan CV2. CV2 color frame, CV2 color BRG to RG, image from live frame, foto sama dengan image TK, titik foto image sama dengan image. Nah, digunakan ini untuk mengkonvertasi frame RGB menampilkan dalam list TK label. Jika video selesai, nah jika video yang saya sudah selesai, maka dia akan menampilkan show login yang saya buat di sini. Jadi ini untuk frame videonya, setelah frame videonya selesai, maka dia akan pindahkan ke show login screen-nya. Nah, dev show login screen save. Nah, fungsi ini digunakan agar kita membuat sebuah frame lah ibaratnya untuk frame login kita. Di pertama saya membuat judul dengan save title, kemudian save geometri, saya membuat ukurannya, save login frame, ini untuk nge-frame-nya ya. Selanjutnya ada dev enter for next step. Ini saya menggunakan ini agar saya bisa mengetik enter, biar dia langsung enter gerak. Biar saya tak perlu gerakin mouse gitu. Kemudian di bawah sini ada TK label. Cuma ada TTK label, save login frame, username. Saya membuat kotak untuk username agar dapat memasukkan. Dan di sini juga ada TTK label, save login frame, text password. Nah, saya membuat kotak frame untuk passwordnya agar saya bisa masukkan passwordnya. Kemudian saya tidak lupa. Nah, kemudian sini ada return nih. Returnnya apa kegunaannya? Nah, ketika saya mengetik enter, maka dia akan langsung turun ke bawah. Dia dari username, maka dia akan ke password. Dengan begitu, saya tidak perlu menggerakkan mouse saya. Nah, di sini saya juga membuat button. Ini button agar saya bisa buat loginnya. Jadi setelah saya memasukkan password dan username, maka saya akan membuat button agar bisa dia login. Sama dengan yang tadi, saya menggunakan return agar bisa dipencet dengan enter-enter saja. Nah, yang kemudian di sini ada saya membuat lagi fungsi yang bernama dev verified login. Nah, dev verified login ini saya akan ini untuk digunakan untuk memeriksa validasi input username dan juga password.
Jadi misalnya username ini kosong, maka dia akan menampilkan error. Sedangkan jika username ini dan password ini ada isi, nah maka dia akan masuk welcome to get your list seperti itu. Dengan itu juga membuat save state zoom agar bisa di zoom lah dia punya frame-nya. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada fungsi def clear input. Ini berfungsi untuk membersihkan input teks pada kolom username dan password. Lalu ada show main frame, ini berfungsi untuk menampilkan tampilan utama aplikasi setelah login berhasil. Selanjutnya ada dev configure main app. Ini bertujuan untuk mengatur komponen utama pada tampilan aplikasi. Sini saya ada kasih title-nya Get Your List, dan ini dev enter for next, ini berfungsi untuk kita tinggal enter aja jika selesai input. Lalu di sini ada input frame. Ini dibuat menggunakan TTK titik frame. Lalu diisi dengan task input dan time input. Task input ini field text untuk memasukkan tugas. Lalu kalau yang time input ini untuk memasukkan waktu deadline dalam format. Ini selanjutnya kami ada bikin button add button. Ini untuk menambahkan tugas ke daftar baru. Lalu ada task list. Ini komponen daftar menggunakan TK list box untuk menampilkan tugasnya. Lalu ada di sini ada tombol actionnya, yaitu ada done, delete, sama view stats. Selanjutnya itu ada fungsi dev time placeholder. Ini bertujuan untuk mengatur placeholder untuk kolom input waktu. Jadi kalau yang clear ini untuk menghapus placeholder saat pengguna mulai mengetik. Lalu kalau yang restore time placeholder ini mengambil placeholder jika input dibiarkan kosong. Nanti akan muncul seperti ini jika inputnya kosong. Dan selanjutnya ada fungsi add task. Ini bertujuan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Pertama kita perlu memvalidasi dulu inputnya. Ini pastikan semua input tugas dan waktu tidak berisi placeholder. Selanjutnya ada menghitung deadline. Ini menggunakan fungsi parser duration untuk mengubah string waktu ke objek timeline. Parser duration-nya itu yang ini tadi.
lalu menambahkan tugas ke dalam daftar, dan ini disimpan dalam atribut self task sebagai dictionary dengan detail tugas, lalu ditampilkan di self task list bagian sini dengan warna oranye sebagai default. Lalu kami juga ada tambahin set value error, lalu else-nya juga jika tasnya sama ataupun time-nya nggak diisi, maka akan muncul error ini. Selanjutnya ada view stats. Ini fungsinya untuk menampilkan statistik tugas. Ini kami menghitung jumlah tugas total selesai selesai, yaitu yang berwarna hijau, dan yang overdue atau melewati deadline yang berwarna merah. Lalu nanti akan menampilkan informasi dalam dialog pesan menggunakan message box show info ini. Selanjutnya ada markdown. Ini fungsi yang kami buat untuk bertujuan menandai tugas sebagai tanda selesai. Ini akan kita pilih salah satu datanya, lalu jika tugas itu ditandai dengan warna hijau, maka itu sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian coding, yaitu dev task, di mana coding ini berfungsi untuk menghapus tugas yang dipilih dari tampilan aplikasi. Jadi prosesnya teman-teman bisa lihat di situ ada task list, di mana memanggil tugas-tugas yang sudah ditambahkan ke dalam box list. Kemudian jika tugas dipilih, tugas tersebut akan dihapus jika diinginkan. Kemudian ada self-save task, di mana ketika sudah dihapus, maka hasil tugas yang dihapus akan tersimpan secara otomatis. Terus kemudian ada dev clear placeholder, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus teks placeholder yang ada di kolom input. Jadi misalnya kalau belum ada input ataupun belum diklik, maka tulisan placeholder yaitu enter your to do here masih tetap ada. Kemudian ada dev restore placeholder, di mana fungsi ini digunakan untuk mengembalikan teks placeholder yaitu enter your to do here. Jadi kalau misalnya inputnya sudah kosong atau tidak diklik, maka tetap ada tulisan enter your to do here sampai user mengklik tabel tersebut. Jadi tabel input enjoy dengan tulisan enter your to do list enter your to do here bakalan hilang. Kemudian kita ke fungsi load task, di mana fungsi load task ini digunakan untuk membuat daftar tugas yang tersimpan dari file task JSON. Oke, teman-teman bisa lihat codingannya di sini. Ketika tugas ataupun task di enter, maka akan terotomatis mengambil warnanya masing-masing dengan pengaturan warna yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian ada fungsi save task, di mana fungsi ini berfungsi untuk menyimpan daftar tugas ke dalam file. Jadi daftar tugas yang disimpan menggunakan
codingan json.dump dengan format yang sesuai. Kemudian setelah menyimpan, fungsi ini akan menjadwalkan eksekusi fungsi, yaitu check task deadline. Jadi secara otomatis program akan menghitung atau mengecek apakah tugas sudah sesuai dengan deadline-nya, apakah sudah terlewat deadline, atau berapa waktu lagi yang dibutuhkan untuk overdue. Setelah itu kita akan ke check task deadline, di mana fungsi ini berfungsi untuk memeriksa waktu yang ada hingga deadline sampai. Jadi ketika tugas sudah sampai deadline, maka tulisan tugas ataupun task akan berubah menjadi berwarna merah. Kemudian kuning berfungsi ketika task baru dimasukkan ataupun tugas baru ditambahkan, dia akan berwarna kuning selama 10 menit. Kemudian akan berubah berwarna orange ketika total waktu masih banyak atau masih jauh dari overdue. Kemudian ada task color black atau tugas berwarna hitam ketika warna sudah ketika warna sudah benar-benar digunakan untuk sebagai penghitung waktu. Jadi color black digunakan untuk sebagai penghitung waktu. Kemudian soft color yaitu mengambil warna masing-masing tadi yang sesuai yang sudah diatur. Kemudian text atau countdown string itu menghitung jumlah waktu yang telah diinput. Terus kita ke bagian format countdown, itu ada countdown string down. Kalau misalnya tugas sudah selesai, maka akan diklik toggle down, kemudian tugas akan berwarna hijau. Ke bawah lagi. Oke, ada select index, di mana memilih tugas yang ingin dipilih untuk misalnya untuk di view, atau misalnya untuk di delete, ataupun untuk di dump. Kemudian ada format countdown. Fungsi ini digunakan untuk memformat perbedaan waktu atau time date menjadi string untuk menunjukkan sisa waktu dalam format X hari, X jam, X menit, dan X detik. Jadi format ini berfungsi untuk menunjukkan waktu. Jadi ketika teman-teman sudah menambahkan input waktu, ketika selesai menambahkan teks, maka secara otomatis waktu akan menghitung mundur sampai ke batas waktu yang teman-teman inginkan. Lalu yang terakhir ada main loop, di mana fungsi main loop menjadi bagian terakhir dari aplikasi Tkinter yang membuat jendela aplikasi tetap berjalan dan menerima interaksi dari pengguna. Jadi biar semua coding ini jalan, terus jendela Tkinter juga dapat terbentuk dan aplikasi dapat berjalan dengan baik, kita menggunakan fungsi ini, fungsi main loop. Oke, sekian penjelasan coding dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Darko. Nah, inilah tampilan dari aplikasi kami, yaitu Get Your List. Sebelum
untuk masuk dalam main menunya, well, nah inilah tampilan dari aplikasi kami, yaitu Get Your List. Sebelum masuk ke main menunya, kita harus memasukkan username dan password kita. Contohnya yaitu username Darko, passwordnya 123 dan login. Terus ada prompt yaitu login successful. Nah, kemudian inilah adalah tampilan dari main menu kita, yaitu aplikasi Get Your List. Nah, sebelum mulai kita harus memasukkan apa yang kita lakukan, yaitu apa contohnya homework. Kemudian klik tanggalnya, mungkin tanggal besok, yaitu tanggal 22. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian nah, yang pertama udah kita buat, kemudian kita coba untuk ngetes apakah fitur overdue kami berfungsi. Buatin. Nah, seperti itu. Jika sudah overdue, akan memunculkan warna kuning pada tes tersebut. Dengan menunjukkan juga kalau udah overdue dia jadi merah. Jika sebuah tes sudah done, kita bisa pencet langsung done. Kita juga bisa mengecek status kita di view test stats. Berikut adalah tampilannya. Oke. Selanjutnya, sebuah tes bisa di-delete dengan pencet sebuah tes, kemudian pencet delete-nya. Ya, seperti itu.
Nah, setelah selesai memakai aplikasinya, bisa langsung pencet X atau exit. Oke, kita masuk ke desainnya. Untuk desain aplikasinya seperti yang telah ditampilkan oleh Darko tadi, teman kita. Nah, ini desain-desain yang telah kami yang telah dapat dari hasil rancangan aplikasi tadi. Nah, bisa dilihat dari intronya, terus masukkan username password, terus masukkan tags, dan itu. Ya, bisa dilanjutkan dengan impact-nya. Next. Oke, untuk impact dari aplikasi yang telah kami rancang atau positif impact-nya, yaitu yang pertama bisa menjadi planning kita atau cara kita mengorganizer planning kita ke depannya. Terus yang kedua yaitu siklus hidup kita lifestyle hidup kita menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir yaitu di mana tugas-tugas kita itu menjadi lebih mencapai target yang sesuai. Itu dia impact-impact yang bisa kita dapat dari aplikasi yang telah kami rancang. Dan selesai sudah presentasi kami terkait dengan aplikasi yang telah kami rancang. Kami tutup dengan terima kasih semua.